Assalamualaikum. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 5 akan kemana? Ke Kota Tua. Dan Kita akan main ke Museum Bank Indonesia. Oke, kita langsung aja ke perjalanannya. One more shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that, you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. But something isn't right with this happiness and the attention. You don't listen, you've been giving, you've been spending all your time on the line. Oh, 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 yeah, yeah. You're like Novacaine. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di stasiun Jakarta kotanya. Selanjutnya kita akan ke mana nih? Kita akan pergi ke Museum Bank Indonesia. Oke, let's go. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's Ford and Monday. Di sini kita sudah sampai ke Bank Indonesia. Di sini kita masuknya gratis karena kita punya kartu pelajar. Jadi bagi kalian yang punya kartu pelajar, kalian bisa masuk gratis kapanpun. Oke teman-teman, kita udah nyampe di dalam Bank Indonesianya. Seperti kalian lihat di sini, Bank Indonesianya itu dibuka di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Kita lanjut ke sebelahnya. Nampak yang terus seperti ini ya guys ya. Nah dulunya bangunan bukan rumah sakit atau bidan hospital yang digunakan di Javers pada tahunnya Bank 1828 ex hospital building bidan hospital. Nah di sini ada ruang pelayanan nasabah foto setelah pengembangan tahun 1937. Kita lanjut ke sebelahnya, ada kantor pusat The Javers Bank di Batavia yang dibangun tahun 1910. Salah satu ruang kerja pada kantor pusat ini banget Javas Bank di Batavia. Terus lanjut kantor pusat Javas Bank di Batavia setelah tahun 1937. Ruang rapat besar di tahun 1937. Nah, udah lanjut. Yang masuk ke ruang tata pamer. Nah di sini kita nggak boleh nyalakan lampu kamera ya. Oke teman-teman, di sini ada Bank Rural and Bank Fairlening. Pokoknya bikin bank dulu. Gubernur Jenderal Van Info memutuskan pendirian Batavia Bank Fairlening berdasarkan resolusi 20 Agustus 1746. Bank ini sulit berkembang karena pengurusnya tak paham perdagangan dan kegiatannya disaingi oleh pejabat VOC. Gubernur Jenderal berikutnya Mosel mendirikan Bank Rural pada 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank Fairlening sehingga menjadi Bank Rural and Bank Fairlening. Jika bakal perbankan nasional ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Pada 17 April hingga 1809, bank ini berlokasi di Grand Timur, tepatnya di samping timur Taman Fathahillah. Sebuah novel yang bisa mengubah daerah jajahan. Pada 1800, kerajaan Belanda akhirnya mengambil ahli Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch menyerahkan tanah paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras karena perang Jawa. Jadi mereka melakukan tanam paksa. Orang-orang ditanam paksa. Astagfirullah. Nah, sistem yang menyebabkan penduduk Jawa menanam kopi, teh, tebu, dan tembakau ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda, antara lain berkat novel Max Havelaar, karya
politikus dan rakyat Belanda marah. Politik etis kemudian diperkenalkan untuk memperlakukan rakyat jajahan, tetapi kemajuannya lambat. Bank-bank kreditan juga didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Industri batik tenun berdiri, tetapi kemajuannya sangat tertinggal dibandingkan industri barat seperti tembakau. Oke. Ini Ada baju dari iya ya, masa-masa VOC Belanda. Jadi ini teman-teman, ini baratnya. di sini ada senjata, ada pistol nih. ada pistolnya, Ini ada pedang itu. Ini ada bajunya. ada baju. Azam muat Azam. Pakai ini baju. Itu tuh ada topinya. Topi bajak laut. Nggak kelihatan jam. Ada. Topi mirip bajak laut ini. Iya dong. Oke, jadi di sini ada Orida, uang Republik Indonesia atau uang Republik Indonesia daerah. Kenapa tulisannya OEANG? Karena dulu uang itu tulisnya kayak gitu. Karena U itu dulu O dan E. Oke. Ori atau kita bilang uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah 100. Jadi dulu uangnya sangat kecil teman-teman. Berbagai masalah langsung menghantam, sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya pencetakan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menyulitkan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbit ori daerah. Jadi ada uang Republik Indonesia yang ada di beberapa daerah. Jadi mereka punya uangnya sendiri-sendiri. Dan uang daerah lainnya seperti Mandat, Bon Pasar, dan Bon Beras serta cek. Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi uang RIS. Pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan ori dan ori. Oke, di sini ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Kita lihat di sini ori 1. Contohnya ini ada foto pasukan ya. Oke, Ini ada 5 sen. Terus ini ada apa? 5 Ya, rupiah. yang ini versi keduanya. Ini ada versi ketiganya. Ini versi keempatnya dan versi kelimanya. Ini adalah versi-versi dari ori. Sedangkan yang bawah sini adalah orida, uang uang Republik Indonesia Daerah. Sini ada Aceh, ada Asahan, Sumatera Utara, Nias, tentang Jakarta, dan terbit ini. Oke. Oke teman-teman, di sini ada sejarah lahirnya Bank Indonesia. Mulai dari berdirinya DJB, terus ke bawah ada era Jayakas Bank, lanjut ada pendudukan Jepang, lalu ada kemerdekaan Indonesia, lalu ada konferensi meja bundar, ada nasionalisasi DJB, legalitas nasionalisasi DJB dibubarkan, dan akhirnya Bank Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat fondasi awal dan lokasi awal di Bank Indonesia. Lihat pertama, ini adalah gambar pertama, adalah fondasi pertama di Bank Indonesia. Ini lokasinya, dan ini adalah fondasi tengahnya. Ini juga fondasinya. Paling penting, terdapat 3 fondasi lagi. Ini nasionalis DJB dilanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia mulai berlaku, menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Fungsi bank sentral yang sebelumnya tidak dilakukan secara memadai, kini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Mengatasi kebijakan mencetak uang, sanksi pembayaran luar negara, bank sebagai alat revolusi, maupun dalam Adalah ruangan periode 3, teman-teman. Di sini ada seorang anak kecil yang mencari celengannya. Ambil aja. Ada duit 10.000. Ada tulisan spesim. Duit palsu. Lanjut, ayo menabung, Bung. Ayo menabung, Bung. Oke, lanjut sini. Kita lanjut sini ke periode keempat. Wow. Di sini ada apa ini? Gambaran gedung-gedung ya. Lihat periode 5. 8 Oktober 1997, pemerintah meminta bantuan IMF untuk mengulangi krisis. Dalam pemberian bantuan tersebut, IMF juga mensyaratkan penutupan bank-bank yang tidak solvent.
21 Oktober 1997, pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank. Namun IMF menghendaki lebih dari jumlah tersebut, yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian disepakati 16 bank yang harus segera diikuidasi. What the hell, banyak banget 16. 27 Oktober 1997, Bank Indonesia membentuk tim persiapan dan pengawas pelaksanaan likuidasi untuk menangani seluruh aspek yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan likuidasi bank dan membantu mengawasi terhadap pelaksanaan tugas tim likuidasi yang dibentuk di masing-masing bank. Lanjut 1 November. 1997, pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Likuidasi tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan. Lanjut terakhir pada 3 November 1997, untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayarkan dana talangan yang akan dikembalikan dari penjualan aset bank-bank yang dilikuidasikan. Aja mau berenang. Wow. Coba aja berenang. Wih, aja berenang dong. Aku mau jelasin tentang beberapa mitos jalan Bandung. Harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, Pulau Peragan Portugis dengan bantuan Laut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbuka sudah. Para budayawan berdatangan dan membuka loji-loji di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-17, Banten berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Ilustrasi salah satu gerbang Batavia ini disertakan dalam jurnal perjalanan Johan Nieuwenhof yang penuh gambar. Johan Nieuwenhof adalah petualang dunia dari Amsterdam. Dari 1655 sampai 1659, setelah pulang, jurnal filosofi yang menghadap Kaisar Cina. Setelah pulang, jurnal perjalanannya pun diterbitkan. Itu merupakan salah satu buku yang paling banyak terjual pada masa itu. Sini lanjut, ada periode 6 teman-teman. Periode 6 berbenah pasca krisis. Ini terakhir Kak. Oh, kita lanjut sejarah bank syariah. Ayo. Lanjut sini, dari mana kata bank bermula? Kisahnya berawal 700 tahun lalu di Italia. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, masyarakat menggelar pasar pada hari-hari tertentu. Sayang, tak semua orang punya uang belanja pada hari itu. Berakhirlah para pegadai duduk di bangka atau bangku. Mereka melayani pelanggan dengan yang berduyun-duyun membawa bermacam barang, jaminan, guci, kain, hewan peliharaan, bahkan garam untuk ditukar dengan uang. Dari kata bangka, itulah kata bank bermula. Lanjut sini, asal kata uang. Berbagai istilah tentang uang pernah ada di Indonesia, seperti kata duit yang merupakan padanan dari uang. Dipercayai bahwa kata duit berasal dari koin Belanda era VOC yang bernama doit. Doi apa doit? Lanjut, aja baca. Oh ini, ada banyak teori tentang muasal kata uang. Pertama adalah uang yang berarti alat pembayaran yang terdapat dari emas. Sejak dahulu kala, emas merupakan alat pembayaran di berbagai belahan dunia, selain perak, tembaga, kuningan, dan besi. Banyak. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa uang berasal dari kata daluang atau kertas yang terbuat dari pohon paper mulberry. Keberadaan daluang setelah tercatat dalam naskah kawin Ramayana
di abad ke-9. Oke, lanjut sini muasal kata rupiah. Oke, kalian bisa baca di sini teman-teman. Silakan di pause ya. Baca sendiri. Oke, kita lanjut. Dah. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini di belakang. Ini ada foto para pahlawan yang dijadiin di Ada Pangeran Antasari, ada R.A. Kartini. contohnya ada Kapitan Batimura yang biasanya di duit seribuan. Kita bisa lihat di sini. Ada uang dari Argentina. Ya, bisa dilihat. Ada Brazil, Uruguay, Belgia. Norwegia lagi itu. Norwegia, Finlandia. Kita bisa lihat. Ini uang zaman dulunya. Wow, sini banyak ya jenis-jenisnya teman-teman. Ada Yugoslavia, Spanyol, Portugis, lain-lain banyak. Ini ada. Makanya datang sini kalau kepo ya. Ya, ini ada ya Soekarno, Mahatma, banyak lagi teman-teman. Lihat sini, seperti ini. Mata duit dari Hong Kong, teman-teman. Lihat, Mata uang dari Jepang. kita lihat Jepang. Tolongnya gokil sih baca. Nih dia mau jelasin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Ruang, Bank Indonesia telah mengeluarkan dan mengedarkan rupiah tahun emisi terbaru yang sesuai ciri-cirinya. Ketentuan yang diamanatkan undang-undang. Beberapa ciri umum adalah adanya gambar lambang negara garis Pancasila, Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketandatangan pemerintah rakyat Republik dan Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, dia juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman uang, serta membuat gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebelumnya sebagai gambar utama pada bagian depannya. Dalam Republik Indonesia alias NKRI secara resmi mulai diterbitkan pada uang rupiah tahun emisi 2014 dan 2016. Oke, teman-teman, kita udah capek. Kita ngambil barang-barang dulu ya. Tempat penitipan. Duh, udah capek teman-teman. Berapanya? Kita ambil dulu barang-barangnya. Oke, tongsisnya ambil. Maaf. Tongsis ambil, tas-tasnya oke. Tutup lagi. Lanyardnya kita taruh. Oke. See you guys. Oh ya, setelah dipakai jangan lupa dikembalikan. Iya, Jangan betul banget. dibawa pulang. Jangan bawa pulang. Nanti kena denda. Oke guys, see you di luar. Bye. Udah lewat. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.